sudah mencapai pembelajaran terakhir di tema 3 ya. Oke, sekarang dipersiapkan buku tulisnya. Diperhatikan baik-baik penjelasan Ustazah. Jika ada materi yang kurang paham, bisa dicatat di buku tulis. Oke, jangan di-skip penjelasan Ustazah berikut ini. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Proses terjadinya hujan. Anak-anak semuanya, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Kira-kira ada yang tahu nggak ya proses terjadinya hujan seperti apa? Mari kita perhatikan video berikut ini ya. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air laut akan mengalami proses menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Proses menguap air di permukaan bumi terjadi karena terkena sinar matahari. Nah, anak-anak, dari proses menguap tadi, uap air yang ada di udara akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembung menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air itu sudah tidak mampu untuk ditampung di udara dan jatuhlah titik-titik air ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai proses hujan. Proses ini akan berulang terus-menerus. Coba kalian urutkan proses terjadinya hujan sesuai gambar di atas ya. Yang pertama adalah air permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Yang kedua, uap air berubah menjadi awan. Proses yang ketiga adalah setelah itu terjadi proses pengembunan, di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Proses yang keempat adalah butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan proses yang kelima adalah air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Anak-anak, jika kamu berada di sekitar Udin, apa yang akan kamu lakukan? Tentunya kamu harus menolongnya ya. Hal yang harus kamu lakukan adalah menolong Udin untuk dapat berdiri dan membantu Udin untuk memunguti buku-bukunya yang berserakan. Pengalaman menunjukkan sikap menolong di sekolah. Yang pertama, menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket. Yang kedua, menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah untuk disalin. Yang ketiga, menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. Dan yang keempat adalah menolong teman yang sakit untuk dibawa ke UKS. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Alam dipersiapkan Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Sudah kita pelajari ya anak-anak,
bahwa banyak sekali perubahan wujud yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya pembuatan gulali, pembuatan garam, proses terjadinya hujan. Seperti yang sudah kita pelajari di subtema sebelumnya ya anak-anak, berikut adalah bagan perubahan wujud benda. Jika benda padat menjadi gas disebut menyublim, sedangkan jika benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Benda padat menjadi cair disebut mencair, sedangkan benda cair menjadi padat disebut membeku. Benda gas menjadi cair disebut mengembun, sedangkan benda cair berubah menjadi gas disebut menguap. Ayo coba membuat kalimat dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, menguap. Air laut menguap saat terkena terik matahari. Yang kedua, wujud. Perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Yang ketiga, menyublim. Kapur barus akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. Yang keempat, membeku. Air itu membeku menjadi es. Yang kelima, mencair. Es batu itu mencair. Yang keenam, padat. Meja merupakan salah satu contoh benda padat. Yang selanjutnya, mengembun. Uap air yang berada di sekitar gelas yang diisi es krim akan mengembun. Dan yang kedelapan, proses. Proses mencair membutuhkan panas. Nah, tadi beberapa contoh kalimat yang Ustazah buat ya anak-anak. Coba kalian buat kalimat dari kata-kata berikut dengan kata-katamu sendiri ya. Sikap saling bersatu. Anak-anak masih ingat kan ya sikap bersatu itu apa? Sikap bersatu adalah sikap untuk mencegah terjadinya terpecah belah, yaitu dengan cara tidak memandang ras, budaya, agama, suku, warna kulit untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sikap saling bersatu ini sangat baik untuk diterapkan dalam masyarakat ya, supaya kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera, dan bahagia. Contohnya adalah di lingkungan masyarakat tempat tinggal Siti. Masyarakat tempat tinggal Siti rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Setiap warga saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan menjenguk dan membantu. Sudah paham semua tentang materi proses terjadinya hujan dan juga contoh-contoh perubahan wujud yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Ustazah atau minta bantuan mama papa di rumah ya. Oke, Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study at home, and be careful. See you next video.